Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis memutuskan untuk drain oli Uni Oil Gold 20W50 ya. Harga 59,9 ya 60.000 lah. Di drain karena aditifnya yang menurut penulis terlalu sedikit, enggak layak. Jadi mulai dari pemakaian pertama saja sudah peret. Padahal ini oli PCMO, bukan oli 4T. Jadi awal-awal aja udah peret, dan makin lama ternyata bukan makin licin tapi makin peret. Dan peretnya juga nggak mengurangi gesekan karena suara mesin juga asak-asak. Penulis coba tambahkan oli samping GGI dan aditif oli warna coklat kiriman pemirsa, tapi ya ternyata karena ya bahannya beda ya, nggak bisa tahan lama. Di hari kedua ketiga ini kilometer 115 km ini aditif jelas habis, termasuk aditif oli sampingnya. Jadi wes rencana ganti oli. Pakai oli apa? Lihat besok. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis memutuskan mau coba oli cuprum ya. Ini huruf C mestinya. Bukan apa kok ini. Ini ada engine flash. Ya karena diharuskan, penulis memutuskan untuk pakai ya. Jadi ini mesin mau dipanasi pakai engine flash. Ini disuruhnya pakai 300 km, tapi penulis pakai hanya untuk idling saja ya. Ini ya. Tulisannya loh, kenapa dibuat kuning? Apa istimewanya? Enggak ada yang mojo, yang rancang nggak mikir.
diwajibkan pakai engine plus, katanya 300 km, tapi penuh juga nggak yakin apa Audi ini juga bisa tahan 300 km. Nah wis lah, ini dites dulu ya, tapi kita panasi mesin terus pakai engine plus. Kita uji kekentalan dulu ya. Warna olinya hijau ya. Enggak sih, cuma semi kehijauan. Ya, koper sulfat kemarin warnanya biru, ini warnanya agak hijau ya kakak. Ini ya. Cupang olinya. Untuk perbandingan kita pakai meseran super ya. Juga Ravenol TSI.
uji panggang oli meseran 40 drum. Ini meseran B40 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli cuprum, cuma ini tadi mesin sudah penulis nyalakan cukup lama ya. Jadi idling kira-kira setengah jam menggunakan oli cuprum.
Awal-awal suara mesin idling halus, jauh lebih halus daripada ketika pakai Uni Oil Gold. Tapi kemudian ketika olinya encer, ya jadi lebih kasar suaranya. Untuk soal aditifnya yang merupakan andalan dari oli Cuprum ini, harus diakui licin ya. Ini licin. Jadi engine brake minim, lepas gas, RPM-nya nggak cepat turun. Jadi impresi pertama ya kagum lah ya. Licin juga bisa dilihat dari bar meteran bensin sebelah kanan itu, speedo bagian kanan. Kecepatan segini 5 ya termasuk licin lah ya. Jadi kalau pas jalan konstan bisa dapat 5 atau 6, itu artinya irit. Penulis beda dengan oli biasanya yang penulis pakai keput-keputan. Ini rasanya pakainya bakal kalem-kalem ya. Karena ya sayangnya sesuai prediksi, bahan oli dari Cuprum ini pakai yang buruk, yang cepet hitam. Olinya buatan dari Lumasindo Perkasa atau apa gitu ya. Merek olinya adalah Penstar. Penulis lupa sudah nyoba oli Penstar atau belum. Tapi sepertinya bahannya menggunakan bahan yang gak awet. Biasanya oli yang cepat hitam itu cepat jadi encer kalau dipakai kecepatan tinggi. Dan penulis juga berpikir ini katanya Cuprumnya bisa nambal kerak-kerak ya, celah-celah logam. Jadi penulis berpikir, wah ini fokusnya pakai oli Cuprum ini bukan untuk performa, bukan untuk kencang-kencangan, tapi untuk restorasi mesin. Ya entah apakah efek dari Cuprumnya ini bisa bertahan lama ya, lama dalam artian apakah setelah nggak pakai oli Cuprum ini masih bakal terasa efeknya atau tidak. Penulis juga sudah sengaja pakai engine flash bawaan Cuprum, katanya harus pakai engine flash biar bersih. Ya wes, turuti. Nah kita lihat apakah memang nanti efeknya seperti nambal, apakah efeknya seperti kalau pakai 1 SGR ya. Karena 1 SGR itu jelas ya, jelas ada peningkatan performa, kompresinya makin baik, terus bagian yang ngoblak juga jadi nggak begitu oblak. Nah ini apakah bisa seperti itu juga? Kalau untuk restorasi, pengalaman penulis pakai Sado itu kalau jalan mending nggak konstan. Jadi ya isinya adalah gas, lepas gas, gas, lepas gas, itu ya. Ya kalau pakai Sado penulis biasanya lebih ekstrim ya. Ya sampai kecepatan 50, tunggu kecepatannya sampai 40, gas lagi sampai 50, lepas gas, tunggu sampai 40, gas lagi sampai 50. Tapi ya ini rasanya gak kayak Sado ya. Jadi jalan kalem-kalem gini nggak terasa peningkatan kompresi. Jadi mungkin efeknya ya nggak sebesar Sado. Mungkin yang ditambal juga beda. Jadi kalau Sado itu nambalnya yang sering kegesek-gesek. Kalau ini mungkin ya celah-celah saja ya. Kalau celah-celah ya mestinya peningkatan kompresinya nggak begitu banyak lah kalau silinder wis mulus.
Untuk feelingnya kalau kecepatan tinggi ini aditifnya licinnya ya ada licin, tapi yo gak apa ya, gak kayak aditifnya oli HDO ya, gak kayak oli diesel. Ini kayaknya makin kencang makin licin ya. Ini tentu karena modelnya motor penulis ya, dimana beban makin cepat makin tinggi. Kalau sudah di atas 80 bebannya makin besar, sehingga jadi sangat membutuhkan aditif. Jadi kalau ada aditif anti aus yang bekerja di tekanan tinggi, akan kerjanya terasa di kecepatan di atas 80. Ini tentu beda dari mobil yang ya justru beban besar itu terjadi di RPM yang sangat rendah. Rasanya juga jarang ya mobil yang dipakai kebut-kebutan itu ya, yang jalan di atas 180 kan jarang. Jadi untuk mobil aditifnya lebih banyak kerja di RPM rendah. Kalau untuk di motor penulis ini RPM idlingnya termasuk tinggi, jadi ya beban lebih banyak kalau di top speed. Dan ini untuk top speed rasanya nggak kehambat, rasanya ada licin-licinnya, cuma kerjanya butuh waktu, nggak kayak aditifnya oli-oli PCMO juga. Jadi kalau oli HDO itu kan mulai dari rendah ke tinggi itu sudah kerja ya. Kalau ini rasanya butuh beban lebih baru mulai kerja. Kalau sudah mulai kerja ya jadi lebih irit. Ini bisa kelihatan kan 6 bar ya, kecepatan konstan 6 bar. Cuma ya penulis nggak akan lama-lama kencangnya ya. Kayaknya kalau untuk motor penulis ini harusnya penggunaan sado ini ya juga waktu kencang juga digeber lama gitu ya. Yang jadi masalah adalah olinya, base oilnya. Mungkin aditifnya butuh dipakai kencang, tapi ya base oilnya nggak kuat. Base oilnya cepet hitam, cepet encer. Nanti kalau misal penulis Corsair ya akhirnya aditifnya bakal cepat habis. Ya terpaksa akhirnya pemakaian oli cuprum ini ya RPM rendah terus lah. Berharap perlindungannya bisa tetap berfungsi walau pemakaiannya RPM rendah, karena kayaknya butuh ada beban lebih baru bisa bekerja dengan sempurna ini kalau lihat hasil 0-100 tadi. Untuk kecepatan tinggi tadi masih halus, masih terasa licin juga. Getaran mesin ini juga jelas lebih minim daripada ketika pakai oli uni oil. Ya untuk sementara hasilnya positif ya, cuma lemahnya di base oil saja. Terus untuk oli uni oil goldnya ya sayang sekali ya, karena oli uni oil gold itu malah kayak minim sekali aditif. Penulis padahal sudah sengaja pilih 20W50. Jadi perlindungan mesinnya mestinya terbantu oleh kekentalan. Tapi karena aditifnya yang terlalu sedikit, bahkan pemakaian ya belum nyampe kantor habis ngebut aja lah, habis dipakai 0-100 saja sudah asak-asak, sudah peret ya. Yang terasa sih peretnya juga, peret dan asak-asak itu tanda kurang aditif kalau menurut penulis. Aditif anti aus ya tentunya. Sementara itu kalau oli diesel kan peret, nggak licin, tapi kan suara mesin halus. Jadi walau RPM mesin cepat turun, engine brake cukup besar, tapi suara mesin halus. Nah yang di oli uni oil gold enggak, peret tapi suara mesin kasar.
makin kencang makin berat, suara mesin juga tetap kasar. Beratnya itu banget ya, sampai ya penulis kepikiran untuk menambahkan styliron ketika untuk pulang kerja. Cuma kelupaan, ya terpaksa lah pulang kerja jalan dengan ya kalem-kalem, kecepatan 40 malah, karena dipakai 50 kan ya rasanya terlalu maksa, mesinnya getar. Entah ya, kok jadi kerasa kayak oli palsu aja. Ya mesinnya bukan palsu deh, karena oli palsu itu kan biasanya tanpa aditif viscosity index improver, jadi kekentalannya stabil. Sementara yang oli Unio Gold itu cepat jadi encer, karena sepertinya sudah pakai viscosity index improver. Jadi kekentalannya yang 20W50 itu adalah hasil menggunakan viscosity index improver juga rasanya. Jadi mungkin itu base oilnya 40 dikasih pengental ya, terus jadi 20W50. Tapi ya pengentalnya menggunakan bahan yang kekentalannya tidak stabil, jadinya ya cepat jadi encer. Kalau dibandingkan itu ya, penulis kan pernah ya pakai olinya mesin potong rumput Stihl. Stihl itu secara kekentalan rasanya setara 10W40, tapi ketika dipakai kekentalannya tetap stabil. Nah harusnya ya seperti itu ya, oli itu kekentalannya stabil itu. Cuma Stihl itu kan problemnya karena aditifnya minim ya, karena memang penggunaannya bukan untuk oli mesin kan, penggunaannya adalah untuk oli mesin 2 tak potong rumput. Balik lagi ke oli cuprum, entah ada berapa jenis aditif anti awis yang dipergunakan di cuprum ini. Karena ya perlu diingat bahwa yang namanya aditif anti aus itu ada ring sendiri-sendiri, ada kisaran jangkauan kerja sendiri-sendiri. Ada yang butuh tekanan besar, ada yang tekanan kecil saja sudah berfungsi. Nah ini artinya apa? Artinya halusnya mesin itu bakal tergantung sama kendaraan, sama cara pemakaian. Jadi kalau sukanya nyantai bisa aja nggak halus, tapi pakai kencang halus. Ya seperti sebelumnya penulis contohkan oli Eni, itu halusnya kalau RPM tinggi, oli Top One MC ya, itu halusnya di kecepatan 50 km/jam kalau di motor penulis. Di bawahnya itu kasar, di atasnya itu kasar. Terus ada juga oli Amsoil Signature yang di kecepatan di bawah 60 itu kasar, kalau nggak pernah kencang itu selalu kasar. Baru setelah ngebut sekali dipakai di kecepatan 80, 90, 100 baru jadi halus. Ini tentu karena ini pemakainya di motor NMAX. Seandainya Amsoil Signature dipakai di mobil, bisa jadi halusnya itu sejak RPM rendah karena bebannya lebih besar, tenaga lebih besar. Karena tenaga lebih besar, torsi lebih besar, gesekan antara logam dengan logam terjadi lebih banyak. Karena kan ya yang menyebabkan aditif bekerja itu adalah adanya gesekan logam dengan logam. Nggak ada gesekan logam dengan logam, aditif anti aus nggak akan fungsi ya. Karena ya nggak butuh juga. Kalau nggak ada sentuhan antara logam dengan logam ya nggak perlu aditifnya, nggak kepake aditifnya. Ke oli cuprum ini nggak tahu ya, ini halusnya cocoknya di kecepatan berapa. Tapi dari uji kecepatan tinggi tadi, rasanya kalau untuk motor penulis cocoknya jalan di atas 100 terus untuk membuat aditifnya kerja, atau ya paling nggak di atas 90 lah. Cuma masalahnya base oilnya ini ya, base oilnya yang nggak mendukung. Ini di pemakaian sekarang saja sudah jauh lebih encer. Ya memang karakternya oli yang cepat jadi hitam itu ya cepat jadi encer.
Ya sayang sekali ya, aditifnya base oilnya oli Cuprum ini pakai yang buruk. Ya penulis sudah memprediksi sih dari kelasnya yang ya kayak kalau nggak salah masuk kategori full sintetik, harganya yang 160.000. Dari pembuat olinya, dari pemilik mereknya, dari Cuprumnya berpikir, oh ini pakai bahan oli yang terbaik gitu ya. Terbaik maksudnya yang ada di Indonesia. Sementara itu terbaik di Indonesia klasifikasinya biasanya viscosity index tinggi, evaporation loss rendah. Ya wes, carikan oli yang kategori seperti itu. Padahal oli-oli yang seperti itu yang ada di Indonesia ada kelemahan utama, yaitu cepat jadi hitam, cepat jadi encer. Shear stability-nya buruk sekali, oxidation stability-nya buruk sekali. Ya karena seperti itu ya nggak cocok ya untuk Indonesia, nggak cocok untuk kebut-kebutan harian. Kalau untuk balap ini termasuk oke juga ya, karena toh nanti olinya bakal sering di drain. Mungkin sekali gaspol, sekali dyno, sesi dyno tuning ganti oli. Sekali balapan, mulai dari latihan sampai balapannya ganti oli. Tapi kalau untuk harian kan yo masa bisa sering itu ya. Jadi ini kalau untuk oli Cuprum khusus yang 10W40 Matic, rasanya penulis rekomendasikan untuk yang daerahnya agak dingin. Kalau yang daerahnya panas, penulis sarankan mending pakai Sado SGR aja kalau ingin restorasi mesin. Ya mungkin bisa dikombinasikan ya, tapi ya pakai ya opo. Kalau Sado itu cocoknya kecepatan rendah, kalau di motor ya kecepatan 40-50, karena biar pistonnya gak rontok ya, maksudnya yang pelindungan di piston nggak rontok. Kalau yang Cuprum ini mungkin malah ya kecepatan tinggi itu logamnya jadi bisa menutupi celah-celahnya aluminium atau besinya. Oh iya, fungsi nambal itu kalau nggak salah fungsinya bekerjanya di blok aluminium ya, bukan di blok besi kalau nggak salah ya. Soal oli Cuprum sendiri banyak dibahas sebagai oli beraditif tembaga di channelnya Lubrican Explain. Jadi olinya dipuji karena untuk membuat oli yang layak, yang lulus logo API itu TBN-nya nggak perlu tinggi, TBN-nya bisa bahkan di atas 1% kalau nggak salah. Yang diujikan adalah oli diesel itu, tapi Cuprum kayaknya nggak jualan oli diesel, entah pak ya. Setahu penulis jualannya oli motor Matic, oli motor laki, olinya Muki. Nanti penulis lihat lagi lah, barangkali produknya nambah.